Perawat ini kebingungan. Anak yang terlahir sungguh jelek. Kepalanya penuh bulu. Tumbuh kumis lagi. Seperti seekor kucing. Semua bayi yang lahir pada hari itu berpenampilan aneh. Ada seperti monyet. Ada juga seperti landak. Ada yang bersayap lagi. Ada orang tua yang tega membuang bayinya. Seseorang menghampirinya. Di dalamnya berbaring bayi setengah babi. Sekelompok gajah tiba-tiba muncul. Melintas di jalanan. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Di saat bersamaan, sejenis wabah aneh sedang menyebar. Jika seseorang terinfeksi virus tersebut, jari kelingkingnya akan berkedut kencang. Penyakit ini belum bisa disembuhkan. Jika Anda terinfeksi, semua orang akan segera menghindar. Mari lakukan rapid test. Segera tes dia. Petik 2. Diambil sampel darah dari jarinya. Jika warna reagen berubah menjadi ungu, maka tidak akan yang bisa menyelamatkannya. Kemudian orang itu akan diikat. Tolong, petik 2. Lalu menyalakan api. Orang itu dibakar bersama seisi rumah. Menurut mereka, bayi bibrida inilah yang penyebabnya. Jadi manusia mulai memburu para bibrida. Pria malang ini mempunyai seorang putra yang imut, namun terlahir dengan tanduk rusa. Jika tidak pergi, putranya pasti akan diburu. Jadi pria memilih untuk menetap di dalam hutan terpencil. Pria menetapkan ribuan aturan untuk putranya. Jika ketemu orang tak dikenal, harus langsung lari. Tidak boleh melewati pagar. Takut. Petik 2. 8 tahun kemudian. Suatu hari, seseorang menyelinap di luar pagar. Dan menandainya dengan pita merah. Kita ditandai. Karena khawatir, pria segera mengejarnya. Dan menghabisinya. Namun dirinya terinfeksi oleh virus. Sebelum meninggal, pria memberinya foto. Bocah pun baru tahu bahwa wanita dalam foto ini adalah ibu kandungnya. Ayah. Petik 2. Pria pun tewas meninggalkan bocah sendirian. Bocah membuat orangan jerami. Berbicara sendiri setiap hari. Akhirnya rasa kesepian mulai melandanya. Dia menyalakan jerami. Lalu membuang mainan jahitan ayahnya ke dalam bara api. Siapa tahu bahwa kepulan asap ini akan mendatangkan malapetaka. Pemburu yang datang mencari sumber asap, menemukan bocah ini, menangkapnya sebagai mangsa, manusia setengah rusa. Jika dijual, pasti akan menghasilkan banyak uang. Tiba-tiba terdengar tembakan. Pemburu itu pun tewas. Bocah berusaha melarikan diri. Ia bersembunyi di ruang bawah tanah. Dia melihat melalui celah. Sesosok pria tinggi besar membuka pintu dan berjalan masuk. Pria yang sangar ini tampaknya bukan orang yang jahat. Pria ini adalah penggembara. Dia sama sekali tidak tertarik dengan bibrida. Bahkan memperbaiki pipa air. Dia memperingati untuk tidak sembarang menyalakan api. Ketika melihat pria hendak pergi, bocah sedih dan mulai menangis. Ia tidak ingin sendirian. Ia ingin mencari ibunya. Lalu bocah berlari kencang. Melompat melewati pagar pembatas. Melewati jalan raya. Hingga tiba di tepi tebing. Jepret, bawa aku pergi. Petik 2. Pria enggan membawanya. Menyuruhnya segera pergi. Namun bocah berhasil menemukannya lagi. Setelah mencium aroma makanannya. Esok harinya, pria marah besar. Bocah menghabiskan makanannya. Menghancurkan petanya. Bahkan menghabiskan obat pereda sakitnya. Pria memberitahu bahwa perilakunya ini sangat berbahaya. Namun bocah ini acuh tak acuh. Dengan indera penciumannya, ia mencium aroma makanan di balik pemandangan indah itu. Lalu mereka mendatangi tempat itu. Keluarga pengelola daerah ini memakai masker dengan hati-hati, karena takut bocah ini membawa virus. Pria menunjukkan jari kelingkingnya, tidak kejang, membuktikan bahwa bibrida tidak akan menularkan virus. Sekelompok pemburu datang, menemukan ada tanda kehidupan. Mereka menyerang di tengah malam, mengancam pria untuk menyerahkan bocah. Di saat itu, senjata pria hanya tersisa 2 peluru. Terpaksa pria menyerang begitu saja. Pria yang nan sakti ini dengan senjatanya. 1 tembakan. 2 tembakan. 2 pemburu pun tewas tertembak. Saat pertarungan berlangsung, ketua pemburu yang licik masuk melewati pintu belakang, membidik bocah dengan senjatanya. Tiba-tiba terjadi sebuah keajaiban. Terlihat di balik bocah, seekor rusa perlahan berjalan mendekat. Pemburu tercengang. Di kesempatan inilah pria menghabisinya. Keesokan harinya,
Pria pergi membawa sang bocah. Mereka menuruni gunung dengan kereta gantung. Mereka tak akan menyangka, organisasi misterius bertopeng tengkorak telah lama mengincar mereka. Organisasi ini terdiri sekelompok pemuda. Mereka melatih fisik dengan bermain game VR setiap hari. Senantiasa memantau pergerakan pemburu Bibrida. Jika menerima sinyal, mereka akan langsung beraksi menyelamatkan Bibrida. Pria dan bocah tiba di sebuah kota penyintas. Kebetulan hari itu sedang ada perayaan. Semua anak-anak mengenakan kostum. Bocah mengenakan topi kertas. Tidak ada yang meragukan identitasnya. Mereka bernegosiasi. Bocah membantu pria menemukan obat pereda nyerinya, dan pria harus mendapatkan tiket untuk mengirim bocah bertemu ibunya. Bocah menemukan obatnya. Ketika hampir berhasil, mereka ketahuan oleh petugas. Pria pun langsung menghabisinya dalam sekejap. Dia hanya tertidur saja. Namun semua ini belum berakhir. Sebelum kereta berangkat, mereka berhasil ditangkap oleh pemburu. Mata mereka ditutup, diikat di belakang kuda, berjalan di tengah hutan rimba. Tiba-tiba sebuah panah tajam melesat. Para pemburu tewas terbunuh satu persatu. Klan Tengkoraklah yang menyelamatkan mereka. Cerita hari ini berakhir di sini dulu. Serial drama fantasi berjudul Kurang dari Sweet Tooth lebih besar dari. Petualangan mereka selanjutnya akan lebih seru. Jika suka video ini, mohon like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya.